Shalom, nama saya Yohanes Serta dan istri saya Johanna. Kami pelayan Tuhan di Keluarga Allah Jakarta. Pada kesempatan ini kami ingin menyaksikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hal penjualan rumah. Hal itu dikarenakan kami memiliki usaha yang sudah kami jalankan lebih dari 10 tahun. Dan di dua tahun terakhir itu mengalami kesulitan dalam cash flow. Setelah kami cek, ternyata kami ditipu oleh orang kepercayaan kami dengan jumlah nilai yang cukup besar. Akhirnya kami tidak bisa membayar kewajiban kami sama operator. Akhirnya tabungan deposito kami tarik semua untuk menutupi itu. Masih kurang, akhirnya kami ada mobil 2, kami jual semua. Kami jual, kami tutup lagi ke situ. Sampai terakhir kami ada rumah 1 itu, kami anggunkan juga, kami masuk ke situ lagi. 2019 di bulan Juli kami tutup usaha kami. Kebetulan keponakan saya bergereja di Keluarga Allah. Akhirnya saya diajaklah sama ponakan saya ini ke sini ke Keluarga Allah. Di situ saya hampir 2 bulan nggak ke gereja, berjalan 2 bulan nggak ke gereja. Saya duduk di tengah sini, saya masih ingat saya duduk di tengah sini. Di gedung ini saya cuma diem, saya lihat orang nyanyi-nyanyi, karena gereja kami nggak seperti ini ibadahnya, liturginya bega. Saya cuma lihat aja, minggu pertama nggak ada yang ya biasa aja lah, kami pulang. Ibadah kedua lah, pada saat minggu kedua saya sendiri baru merasakan hadirat Tuhan. Tuhan bilang gini, saya mau berkarya atas kehidupanmu, kamu harus bangkit, imanmu harus bangkit. Saya langsung saya di situ diam, menangis sampai itulah mungkin lawatan Tuhan ya. Seumur hidup saya baru itulah Tuhan tuh betul-betul melawat hidup saya. Di situ saya punya damai sejahtera, saya punya kayaknya beban-beban saya tuh yang setiap hari saya harus ditagih sama debt collector, sama bank, sampai rumah kami yang satu mau disita gitu kan, mau disita segala macam. Itu sekarang kan lepas. Kayaknya Tuhan tuh angkat gitu, ya sudah berjalan waktu, akhirnya saya memutuskan ikut Komsel. Kebetulan kami tinggal di daerah Depok dan kami betul-betul nggak ada kendaraan lagi kan, mobil 2 udah kami jual semua, cuma ada motor, nggak mungkin kami berempat dari Depok ke sini naik motor. Akhirnya ibadah pagi kami ikuti, kami bangun itu harus jam 5 karena kami harus naik kereta dan busway. Itu kami lakukan, kami kerjakan terus selama beberapa bulan. Desember kami ditawari pelayanan sama Pak Dani, mau nggak pelayanan di R1 untuk Asyir. Kami nggak pikir panjang, kami terima, Tuhan kami terima, udah. Pelayanan kan 1 jam harus sudah di gereja standby, jadi kami harus lebih pagi lagi bangunnya nih Tuhan. Puji Tuhan, setelah kami benar-benar berserah, mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya, dan kami juga tetap setia dalam pelayanan. Akhirnya pada November tahun 2021 lalu, Tuhan menjawab doa kami. Rumah kami ada yang berminat. Namun sehubungan dengan rumah yang masih kredit, maka ada biaya-biaya bunga, denda yang harus kami bayarkan, dan ternyata nilainya sangat besar. Kami juga konsultasi dengan KKS kami, Pak Dani dan Bu Clara, untuk hal perpuluhan dalam penjualan rumah. Pada saat itu kami mikir nilainya cukup besar, tapi kami mau tetap belajar taat. Kami sepakat akhirnya untuk tetap mengerjakannya. Puji Tuhan, Tuhan berkarya akan hal ini. Setelah kami sepakat, Tuhan jawab permohonan doa kami. Permohonan kami di bank disetujui. Tagihan sebenarnya yang harus kami bayarkan pada saat itu seharusnya hampir 200 juta. Tapi Tuhan Yesus tolong, kami hanya membayarkan 105 juta. Di mana sebenarnya hutang pokok itu 107. Yang berarti kami membayarkan 2 juta di bawah hutang pokok.
Lalu dengan sisa dana yang ada, kami membeli rumah dengan mungkin ukuran nggak terlalu besar, tanpa harus berutang lagi. Karena kami mendapatkan rema di tema firman Tuhan, blessing all season. Di situ dinyatakan jika kita ingin diberkati sepanjang musim, salah satunya adalah jangan berhutang lagi. Di Ulangan 28 ayat 12 dinyatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Jadi saya berpikir saat ini kami berusaha, kami tidak akan berhutang lagi agar Tuhan selalu melimpahkan berkatnya untuk kami. Kami mau lepas dari belenggu-belenggu hutang. Kami juga ingin semakin bertumbuh, berakar dan berbuah lebat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dengan tetap dekat melekat pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berkarya untuk kehidupan kita dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kami ajak seluruh jemaat keluarga Allah untuk tangkap dan imani rema-rema firman yang didapatkan di gereja kita keluarga Allah. Tetap percaya, mujizat pasti tetap ada dan nyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan lebih meriah lagi saudara. Saya sangat bersyukur setiap jemaat sekarang belajar peka untuk mendengar suara Tuhan. Tadi berapa kali saya dengar dapat rema mendengar suara Tuhan. Lalu belajar taat dan waktu peka bisa dengar suara Tuhan, belajar juga melakukan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan dan kasih karunia. Saya dorong setiap saudara belajar hidup seperti itu saudara, dalam roh, sehingga bisa sungguh-sungguh ya hidup dalam tuntunan Tuhan. Tepuk tangannya lebih lagi. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan saudara dengan seri khotbah yang baru, yaitu kelegaan bagi jiwamu. Jadi Tuhan rindu 1 bulan belajar supaya kita mengalami apa? Kelegaan dalam jiwa kita. Ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan saudara. Saya percaya akan datang anugerah yang sangat amat besar saudara. Khususnya hari ini yaitu temanya sesi 1, ruang kesembuhan. Artinya ada ruang dari Tuhan yang bisa mendatangkan kesembuhan bagi jiwa kita. Kalau sampai sakit ada ya tempat untuk dapat kesembuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan semoga Allah damai sejahtera, yaitu Allah yang memiliki damai sejahtera. Yesus itu Raja Damai saudara. Menguduskan kamu seluruhnya. Kita dikuduskan seluruhnya saudara. Dan semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu. 3 roh, jiwa dan tubuhmu apa? Terpelihara sempurna, terpelihara semua. Rohmu terpelihara dengan baik, jiwamu terpelihara dengan baik, tubuhmu terpelihara dengan baik saudara. Ya sempurna, dengan tidak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai kita ketemu dengan Tuhan, tetap roh jiwa tubuh kita ya terpelihara saudara. Jadi sekali lagi kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Tuhan ingin semuanya dipelihara dengan baik saudara. Ya kalau sakit ya disembuhkan saudara, supaya semuanya bisa bertumbuh dengan baik. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Seringkali saudara, ya kadang-kadang anak-anak Tuhan pikirkan rohaninya harus bertumbuh. Betul, itu nomor 1 saudara. Lalu juga tubuhnya sakit, ya disembuhkan sakit kok, disembuhkan, harus disembuhkan saudara. Kadang-kadang lupa tentang jiwanya saudara. Jiwa sakit kadang-kadang saudara enggak terlalu diperhatikan saudara. Lah kenapa? Yang pertama, kadang-kadang orang itu tidak sadar saudara, bahwa jiwanya sebetulnya sedang sakit saudara. Enggak tahu kok seperti itu saudara. Enggak menyadari sebetulnya ada masalah dengan jiwanya saudara. Kalau rohani sudah pasti saudara tahu otomatis malas doa lah, malas ke gereja lah, ibadah lah. Biasa sudah
ya online sekarang, onsite ya malas semuanya, malas melayani lah, malas dan macam-macam saudara. Ya malas baca firman dengan firman. Ya saudara, tubuh jelas saudara ya, malas maunya tidur mungkin gitu. Tapi jiwa juga sama saudara. Kadang-kadang tidak disadari ada sesuatu ya yang sakit atau ya tidak sehat jiwanya saudara. Ya yang kedua bisa karena merasa itu aib, tabu. Nanti kalau orang bilang, sakit jiwa gitu. Waduh, sangat memalukan saudara. Padahal banyak orang kadang-kadang mengalami banyak pergumulan saudara. Banyak saudara masalah dalam jiwanya saudara. Kalau kita bisa pelajari, di mana-mana banyak sekali. Baik anak masih kecil saudara, ya sampai orang-orang muda kadang-kadang jiwanya goncang. Ya sudah menikah, sudah tua jiwanya goncang. Ada orang tua jiwanya goncang. Ada orang yang mungkin saudara miskin, orang yang kaya sama saja. Kadang-kadang mengalami jiwanya goncang saudara. Jiwanya mengalami masalah. Orang pendidikan rendah, pendidikan tinggi sama saja saudara. Laki perempuan sama saja saudara. Orang yang belum ikut Yesus dengan orang ikut Yesus juga banyak kadang-kadang saudara. Jemaat pelayan Tuhan saudara, ada enggak yang jiwanya sedang goncang saudara? Sampai pendeta, biasa ada. Di sini tidak ada, tapi di mana-mana banyak saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Kalau kita bisa pelajari banyak sekali saudara, di mana-mana kita bisa temukan, apalagi selama pandemi 2 tahun ini. Wah, keadaan goncangan saudara, goncangan besar. Ya kadang-kadang pergumulannya tidak mudah. Apalagi waktu lockdown saudara, semua di rumah. Wah, banyak sekali yang mengalami stres kadang-kadang. Banyak sekali yang mengalami jenuh saudara, putus asa saudara. Dan macam, apalagi kalau goncangan-goncangan ekonomi. Mungkin malah masalah pekerjaannya saudara. Mungkin masalah keuangannya saudara. Ya masalah banyak kesehatannya. Masalah rumah tangganya, percekcokan dengan rumah tangga. Kadang-kadang anak-anak masalah sekolahnya gak sekolah lama. Wah saudara, bergumul saudara. Masalah jodoh kadang-kadang. Orang-orang muda masih itu juga gimana ini. Terus kapan dapat. Yang pasti berbagai masalah kadang-kadang menimpa seorang. Sehingga sebetulnya jiwanya goncang. Sebetulnya ya jiwanya sedang mengalami masalah dalam kehidupannya saudara. Ya bahkan termasuk di Alkitab para tokoh-tokoh yang hebat juga bisa mengalami saudara. Misalnya Abraham waktu dia pergi saudara. Ya dia takut kalau orang tahu ini istrinya. Sebab kalau ini istrinya nanti mungkin dia dibunuh supaya istrinya bisa dirampas gitu saudara. Ketakutan sampai nggak berani nyebut ini istri, ini adikku katanya saudara. Itu sebetulnya jiwanya sedang kacau saudara. Ada lagi misalnya Musa saudara. Anak dia mimpin bangsa Israel. Ya keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Ini bangsa tegar tengkuk, ribut terus. Masalah air ribut lagi, masalah roti ribut lagi, masalah ya makanan ribut sampai dia emosi. Tuhan berkatakan perintahkan pada gunung batu keluarkan air. Dia bukan perintahkan, dia emosi pukul begitu saudara. Sampai akhirnya dia ya dianggap tidak menghormati Tuhan. Nggak bisa memimpin bangsa Israel masuk tanah. Semua itu apa? Gejolak jiwa saudara. Itu hati-hati sekali gejolak jiwa. Kalau tidak diatasi dengan baik. Wah bahaya sekali saudara. Bisa merusak banyak. Bisa merusak ya banyak keadaan saudara. Ya Elia saudara juga sama. Dia menang 450 nabi Baal saudara. Tapi ya sampai setelah selesai dia sempat ketakutan karena diancam oleh Isabel. Dia berkata lebih baik aku mati saja Tuhan, biar aku mati. Sekali lagi semua ya banyak sekali bisa mengalami. Dan kalau kita tidak atasi dengan baik bahaya sekali saudara. Tiba-tiba saya ingat saudara. Ya
Di waktu hari Rabu saya di live streaming, Tuhan tunjukkan tentang lukisan PowerPoint. Kalau ada lukisan yang termahal, lukisan apa saudara? Ternyata pada zaman sekarang lukisan termahal itu lukisan Tuhan Yesus ya, yang sempat malah dibeli oleh pangeran Arab. Harganya berapa saudara? Sekitar 6,5 triliun lukisan ya, yang dilukis oleh Leonardo da Vinci saudara. Ya kalau bisa dikeluarkan lebih bagus ya, saya kemarin sudah ada. Lalu saudara, ada lagi kisah yang ada kaitannya mungkin dengan ini. Dia mau nulis dulu saudara, perjamuan terakhir itu loh saudara. Dia cari figur siapa ya yang bisa dilukis ya, yang bisa menggambarkan karakternya ya. Lalu dia cari-cari, dia carinya di gereja aja. Karena ini tentang Yesus, cari gereja. Dia cari ya yang untuk Yesus. Dia lihat orang yang kira-kira paling baik, orang yang paling saleh. Dia temukan satu orang itu saudara. Lalu ditawari, namanya Petrus, mau enggak aku lukis? Untuk apa? Oh, jadi seperti Yesus saudara. Ya dia berkata asal dibayar ya mau gitu. Akhirnya dia ya dilukis gitu saudara. Jadi lukisan ya perjamuan itu yang Yesus. Lalu Leonardo ini cari pelukis yang lain, ya, bisa temu-temu satu saja nggak bisa ketemu. Gambar siapa? Yudas saudara. Sampai 1 tahun nggak ketemu, 2 tahun nggak ketemu orangnya, 3 tahun saudara. Dia cari yang bisa menggambar, nah ini Yudas ini, pengkhianat ini sadis ini, macam-macam nggak ketemu. Akhirnya dia cari di mana-mana, di jalan-jalan tempat yang sangat baik. Dia lihat kelihatannya orang ini cocok nih, mukanya saja sudah, wah seperti itu. Lalu didekati, mau enggak aku lukis engkau? Ya untuk itu dia tanya orang itu, untuk apa? Jadi figur apa? Yudas. Lalu orangnya ngomong, loh, kamu ini Leonardo lah, yang dulu melukis saya 3 tahun yang lalu. Oh, kamu pernah tulis? Iya, lukis apa? Yesus. Loh, kamu dulu yang aku pakai untuk Yesus, sekarang kok seperti Yudas. Lalu ditanya, kenapa kok bisa begini? Dia berkata, aku di gereja, aku kecewa lihat banyak orang, jemaatnya banyak yang munafik. Apalagi itu yang pakai jas itu, apalagi munafik. Aku kecewa macam-macam. Majelis apa itu, perjamuan apa itu, korsek apa itu, pendetanya apa itu, istri terus sampai aku terus kecewa keluar aku, nggak gereja-gerejaan, nggak pelayan-pelayanan, nggak tinggalkan. Ya 3 tahun aku tinggalkan gereja. Sekarang jadi seperti itu. Kenapa? Goncangan jiwanya, nggak bisa terima, kecewa, pahit hati yang tersimpan terus-menerus. 3 tahun dari Yesus bisa jadi Yudas. Jangan tepuk tangan ya. Tapi puji Tuhan, kabar gembira hari ini justru yang berat-berat jadi seperti Yesus. Ya, itu beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, saudara, saya bacakan sekarang apa yang dikatakan oleh kitab. Ya, bahwa di dalam Tuhan ada ya kesembuhan. Lukas 5 ayat 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara. Jadi saudara gambarkan Tuhan Yesus gambarkan dirinya seperti apa? Tabib, dokter. Artinya dia itu seperti tabib, dokter. Cari orang yang sakit seperti itu, termasuk sakit jiwanya, untuk apa? Disembuhkan. Berbahagia kalau saudara sampai sakit, saudara, termasuk hatimu, termasuk jiwamu, karena punya Yesus sang penyembuh. Luar biasa. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati,
yang sedang patah hati karena cinta, yang sedang patah hati karena apapun saudara. Ya Tuhan dekat pada saudara, dia mendekati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Oh saudara berbahagia yang remuk hati pun didekati Tuhan, diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan, diberi kasih karunia. Artinya ada ruang yang mendatangkan kesembuhan yang daripada Tuhan yang disediakan. Kalau saudara mau masuk ruang yang disediakan oleh Yesus, saudara akan dapat kesembuhan akan jiwamu, kesembuhan akan tubuh, kesembuhan akan roh saudara. Itu disediakan oleh Tuhan saudara. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, menyadari dan jujur mengaku kondisi jiwa yang sedang bermasalah. Harus nyadari. Banyak orang itu punya masalah jiwanya nggak nyadari, saudara. Merasa baik-baik saja, aku enggak apa-apa. Memang tidak nyadari, saudara. Sebetulnya ada masalah jiwanya. Sebetulnya ada komplikasi dalam jiwa. Atau jiwanya sebetulnya sakit lah. Saya lebih mudah ngomong jiwanya sakit daripada sakit jiwa. Nah, kalau ngomong sakit jiwa kadang-kadang marah seringkali. Jiwanya sedang sakit gitu, saudara. Cirinya gampang, saudara, gimana? Ya supaya kita bisa nyadar kita itu sakit. Saudara lihat ya, kalau punya tangan, ya ini dipegang gak sakit, saudara. Tapi kalau sedang luka, kesenggol sakit ya. Ini kalau enggak ada apa-apa, enggak sakit, saudara. Tapi kalau sedang sakit, kesenggol aja sakit. Pakai celana aja bisa sakit, betul gak? Jadi ciri jiwa yang sakit itu mudah. Kalau sedikit saja sudah tersinggung, sakit hatiku. Orang lain gak apa-apa, saudara. Dengar ya orang cerita ABCD, gak apa-apa. Dia dengar orang cerita bersaksi seperti itu, sakit, marah gitu, saudara. Itu sebenarnya luka, ada sakit di dalam batinnya. Dengar khotbah yang sama, semua diberkati, tapi ada orang yang dengar khotbah yang sama, tiba-tiba saudara gak senang, hatinya itu sakit, saudara, sakit hati. Ya, dan ini dan itu, saudara. Itu sebetulnya jiwanya luka, jiwanya sakit. Ya, enggak apa-apa. Kalau enggak ada apa-apa, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Tapi kalau enggak, begitu. Saya dulu ngalami loh, saudara. Waktu saya sedang rambut rontok, saudara masih ingat, saudara. Habis semua saya itu merasa jadi seperti orang cacat, saudara. Kalau ada orang, saya lewat ya, dia bisik-bisik. Saya sudah punya perasaan ini pasti mengata-ngatain saya, sakit hati saya. Coba ya nanti ya, kalau berani ya, aku hancurkan, aku pukul engkau. Lalu saya latihan kungfu gitu, sudah. Oh berani macam-macam. Ya tangan kiri rumah sakit, tangan kanan tiongteng gitu. Ya tapi itu cirinya, saudara. Saya ajak saudara buka hati, lapang, nyadari. Kalau saudara mudah tersinggung, saudara mudah sakit hati, saudara peka sekali, mudah emosi, mudah marah, jiwamu itu ada masalah. Hatimu, batinmu itu luka sebetulnya. Itu sudah pasti. Jadinya banyak orang tidak nyadari. Dia terus hidupnya mudah marah, hidupnya mudah emosi, hidupnya tuh sensitif terus, saudara. Oh sensitif, di mana-mana akan luka hati. Di rumah merasa banyak disakiti. Oh lalu kumpul dengan siapapun merasa disakiti. Masuk gereja 1, gereja 2, gereja 3, ke-4. Terus rasanya disakiti terus, saudara. Karena sebetulnya masalahnya di dalam. Yaitu hatinya luka, saudara. Gak nyadari, saudara. Maka yang gak pernah disembuhkan. Hari ini setiap saudara dan saya belajar mengerti. Orang yang punya masalah dengan jiwanya itu seperti itu. Apa sedikit gejolak, apa sedikit emosi, apa sedikit sakit hati, pahit hati, kecewa dan macam-macam. Itu sebetulnya ya ciri-ciri seperti itu. Ya kalau saudara merasa seperti itu harus nyadari, lalu saudara bukan hanya nyadari memang aku gini mau apa, jangan. Lalu dengan jujur mengaku, dengan rendah hati mengaku pada Tuhan. Tuhan, jiwaku luka, Tuhan. Aku mudah sakit hati. Tuhan, jiwaku punya masalah. Aku mudah emosi, pikiranku negatif terus. Aku terus ngomongnya negatif terus. Harus dengan rendah hati, dengan buka hati, jujur pada Tuhan. Masuklah ruang kesembuhan dari Tuhan. Saudara akan disembuhkan oleh Tuhan.
saudara akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara, jangan malu. Tadi saya katakan semua orang banyak. Kalau orang mau dididik ya mayoritas itu masalah ada. Besar, sedang, kecil ada kadang-kadang. Itu satu yang biasa. Kalau kita lihat media orang wah itu hebat. Tapi setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Belajar nyadari, belajar jujur, mengakui dan ya minta Tuhan sembuhkan. Masuk ruangan penyembuhan dari Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan Daud. Mazmur 55 ayat 3-5. Perhatikan aku dan jawablah aku. Ini teriakan Daud. Aku mengembara dan menangis karena cemas dan bingung. Jiwanya itu bingung, saudara. Ya, karena teriakan musuh, karena musuhnya terus ya nyerang. Karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalanganku terus, saudara. Dicela. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku terus, saudara, sampai jiwanya itu goncang. Hatiku gelisah, ya. Kengerian maut telah menimpa aku. Terus rasanya ngeri. Saudara, ini akan menimpa gimana itu nanti. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Saat Daud mengalami yang seperti itu. Sekali lagi, dia enggak malu. Dia enggak merasa hebat. Dia tersungkur. Dia cari Tuhan. Dia berkata keadaan jiwaku seperti ini. Dia minta pertolongan dari Tuhan. Maka Daud selalu mengalami pemulihan dalam hatinya. Saya selalu sudah mengalami seperti itu. Saya dulu sering cerita, saudara, semua orang sama saja. Kadang-kadang hatinya bisa sakit karena keadaan yang ada, karena perkataan orang lain, karena tingkah laku orang lain. Kadang-kadang kita itu bisa sakit. Ya, siapapun sama saja. Jemaat bisa mengalami, wajar. Pelayan Tuhan, saudara, bisa mengalami, wajar, saudara. Ya, pendeta bisa mengalami, biasa. Saya mengalami, bukan gak mengalami sama. Kadang-kadang hatinya tuh sakit gitu. Oleh perkataan orang. Sakit oleh ya perlakuan orang. Kadang-kadang bisa semua mengalami. Tapi saya selalu berusaha. Di rumah saya punya kamar doa. Sejak dari dulu. Di pabrik waktu saya masih pengusaha, saya punya kamar doa khusus, saudara. Sampai sekarang saya punya kamar doa, saudara. Jadi kalau saya sedang mengalami seperti itu, hati saya sakit atau apapun, saya berusaha masuk kamar doa. Saya tersungkur, saya nangis di bawah kaki Tuhan, saudara. Saya cerita apa yang saya alami, apa kata orang, apa perlakuan macam-macam keadaannya. Saya juga ngaku ya hatiku sakit macam, terus nangis, saudara. Dan sebetulnya itu bagus sekali. Itu apa? Mengeluarkan kepahitan. Itu mengeluarkan ya sakit hati. Itu mengeluarkan kecewa. Itu dikeluarkan semua, tidak disimpan. Sebab kalau dibiarkan itu akan makin melukai, akan makin hancur. Nanti ada pikiran baru lagi, wah, dengan suara lagi sakit. Tapi dikeluarkan terus, keluarkan. Sampai kepahitannya habis. Sampai kecewanya keluar semua. Ya, lalu saya minta Tuhan balut. Ya, sembuhkan hati saya. Sampainya saya merasa lega. Setelah lega, saudara, baru saya ucapkan perkataan-perkataan yang positif. Tuhan, kau hakim yang adil. Tuhan, kau pembelaku. Tuhan, kau tahu isi hatiku. Tuhan, kau segala-galanya. Bangkit lagi dengan iman yang baru. Melayani lagi dengan tulus. Melayani lagi dengan sungguh-sungguh, saudara. Belajar seperti itu, saudara. Nyadari. Itu sedang kacau. Butuh Tuhan. Rendah hati, buka. Dengar. Keterbukaan dengan Tuhan awal pemulihan. Katakan, keterbukaan dengan Tuhan awal pemulihan. Kalau saudara simpen terus nggak pernah pulih. Keterbukaan, buka di hadapan Tuhan. Yang kedua, miliki kemauan untuk pulih. Harus punya kemauan sungguh-sungguh. Ada loh orang sudah sakit hati, pahit hati, mati ya ben, masuk penjara ya ben, kadang-kadang gitu ada tuh, saudara. Tentu enggak, saudara? Enggak punya kemampuan, enggak punya kemauan, ya sulit, saudara.
harus punya kemampuan yang sungguh-sungguh, saudara. Oh ini sakit hati loh, kok bahaya loh. Kalau diterus-terus kau nanti bisa ngomong salah, berbuat salah, bahaya loh, saudara. Itu harus menyadari, saudara. Dan harus mau di Alkitab ada kisah Bartimius. Saudara baca di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dikatakan dia buta sejak lahir. Saya percaya buta sejak lahir pasti ada goncangan, pergumulan banyak di dalam hatinya, batinnya, jiwanya. Betul nggak saudara? Kenapa kok aku dilahirkan sebagai orang buta? Nggak bisa lihat macam-macam lah. Waktu dia mengalami kekurangan yang paling berat pastilah saudara. Ya banyak sekali saudara. Tapi satu hal yang bersyukur, dia tidak mau pasrah nasib. Sudah memang lahir seperti ini ya sudah sampai mati buta, tidak saudara. Dia tidak terus saudara bawa kecewa sampai mati. Satu hari dia dengar Yesus lewat saudara di depannya. Dia sudah dengar dalam Yesus ada pertolongan, ada pengampunan, ada kesembuhan. Lumpuh berjalan, mati pun bisa dibangkitkan. Ya tuli mendengar, buta juga bisa melihat. Dia ambil kesempatan Yesus. Anak Daud tolonglah aku. Dia nggak diam, dia berjuang. Saudara sekalipun kelihatannya fatal, dia berjuang saudara. Kadang-kadang Yesus menguji saudara. Dia Yesus seolah-olah nggak dengar. Jalan terus. Murid Yesus menegur dia, kamu ini jangan ganggu guru. Guru itu loh nggak mau sudah jalan terus, jangan ganggu guru. Dia ditegur saudara. Dia bukan putus asa. Dia teriak lebih lagi, Yesus, anak Daud, tolong, tolong aku, tolong. Yesus berhenti. Apa yang kau butuhkan? Supaya aku bisa melihat. Singkat cerita disembuhkan. Saudara dengar, harus ada perjuangan yang sungguh-sungguh. Bahkan saudara sudah berjuang, dicela orang, jangan berhenti. Tetap berjuang, tetap berjuang. Dalam Yesus sungguh-sungguh ada pertolongan. Dalam Yesus sungguh-sungguh ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kepastian. Betul, Yesus itu pasti. Kadang-kadang memang butuh proses. Saudara. Tapi kalau saudara tetap pegang Yesus, Yesus pasti akan menjadi jawaban. Tidak pernah jalan buntu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan memberi kehidupan dalam hidupmu. Kehidupan dalam imanmu. Kehidupan untuk rumah tanggamu. Kehidupan untuk kesehatanmu, kehidupan untuk keuanganmu, kehidupan untuk pelayananmu. Benar saudara, ngalami apapun, baik itu di kelompok saya, baik masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah apapun pelayanan. Sekali lagi, ada usaha, memiliki kemampuan yang pantang menyerah seperti ini. Kalau saudara sudah pernah usaha, saudara mau baik dengan keluarga, malah dicela-cela. Jangan putus asa, usaha lebih lagi. Ya dicela usaha lebih lagi saudara. Ditolak usaha lebih lagi. Masih gagal usaha lebih lagi. Pasti berhasil akhirnya. Tepuk tangan yang meriah. Di Alkitab ada satu orang bernama Yabes, juga terkenal. Ya, dia diberi nama Yabes oleh ibunya karena waktu melahirkan dia, ibunya itu sakit-sakitan terus menderita sampai diberi nama Yabes. Lah, dia itu nggak enak sekali loh saudara. Setiap hari dipanggil saudara, Yabes gitu saudara. Apa namanya? Sama dia, penyakitan gitu saudara. Setiap hari dia dipanggil penyakitan gitu saudara. Setiap hari kalau panggil dia penyakitan. Oh temennya kalau dia, ini siapa namanya? Penyakitan gitu. Temennya namanya penyakitan. Apalagi kalau sudah mau cari pacar gitu. Mau cari jodoh. Siapa namamu? Penyakitan. Lala bingung saudara. Mau dikenalkan sama mertua. Siapa namanya? Penyakitan. Saya percaya dia itu sangat ada gejolak dalam hatinya. Tapi hebatnya, dia tidak pasrah nasib. Dia tetap berjuang. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Supaya orang melihat di dalamku ada kasih karunia, ada anugerah, ada kemenangan, ada pertolongan daripada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan dengar doanya dan dikabulkan doanya. Dan dia mengalami lebih daripada semua saudaranya yang lain. Jangan menyerah. Hidup itu pergumulan. Sudah ikut Tuhan bukan tidak ada masalah. Tuhan berkata selalu ada masalah. Betul? Masalah orang benar sedikit atau banyak? Banyak. Kok mau?
Kalau bisa dicarikan ayatnya ya. Masalah orang banyak itu banyak. Saudara. Tapi Tuhan menolong dari semuanya itu. Betul saudara. Tuhan itu bukan janji gak ada masalah. Janji beri pertolongan. Janji beri kemenangan. Janji beri mahkota. Bukannya ditolong biasa. Menang saudara. Bahkan dapat mahkota. Saya cerita sedikit. Ya apa yang dialami di Jakarta. Yang saudara sudah tahu. Sekarang sedang bangun saudara ya. 8,5 lantai. Waktu saudara dengar kaget. Karena luasnya luas sekali. Ya, saudara bahkan ya ini sudah hampir selesai. Waktu diumumkan orang kaget, hebat ya luar biasa. Pandemi kok justru malah wah bisa bangun seperti itu. Ya kalau nggak pandemi saja mana mungkin kok bisa. Saudara tahu nggak? Ya Jakarta itu majunya cepat dulu di Gading pindah di Cideng. Cideng nggak cukup pindah di APL. APL nggak cukup pindah di New Soho. New Soho itu baru saudara. Ya belum lama saudara. Kita belum punya tujuan untuk cari tempat yang baru. Tapi Tuhan sodori ada tempat besar. Sudah ada izin gerejanya saudara. Wah kita disodori kita mikir belum butuh. Tapi Tuhan berkata kalau nggak mau ya diberikan pada yang lain. Kalau nggak mau. Akhirnya kita pikir, lah Tuhan yang memberi kok. Pasti ya Tuhan itu tidak akan buat kita celaka. Ya, terima saja. Lah lalu akhir 2019 sudah mulai bangun. Saudara tahun 2020 bulan Maret tiba-tiba pandemi. Saudara kalau bisa tahu saudara itu pergumulannya berat sekali. Gimana ini? Oh, enggak pandemi saja. Wah, harus dengan iman ini butuh mujizat Tuhan sungguh kok. Sudah seperti itu pandemi, saudara. Wah, enggak mudah. Pak Jo, ya cerita dengan saya pergumulannya berat sekali. Hatinya pergumulannya berat sekali. Saudara, sampai bergumul demikian. Tapi akhirnya dia ambil keputusan tidak boleh putus asa. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Melekat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama dipulihkan dulu hatinya. Dipulihkan dulu imannya. Dibangun dulu imannya. Percaya pada Tuhan. Lebih melekat lagi pada Tuhan. Bergerak bersama Tuhan. Terus selama 2 tahun saudara tidak mudah saudara. Bergumul. Bersama Tuhan. Berjuang bersama Tuhan saudara. Lalu tahun ini baru disampaikan. Sudah mau jadi. Mungkin kalau bisa September ya sudah dipakai. Tapi sekali lagi saudara, pergumulan. Kadang-kadang jemaat itu enggak ngerti kesulitannya saudara. Bangun puji Tuhan gitu saudara. Artinya puji Tuhan saudara di sana juga enggak ngerti baru diumumkan. Tapi sekali lagi Tuhan dahsyat. Ada ruang kesembuhan daripada Tuhan untuk setiap kita saudara. Ya. Itu penting sekali saya ajak setiap saudara selesaikan kalau ada masalah. Tadi saya dengar diumumkan ada retreat encounter. Saya mau cerita sedikit saudara karena apa yang baru mungkin nggak ngerti. Retreat encounter itu apa toh? Retreat encounter itu ikut retreat untuk dilayani. Pertama pelepasan. Ada orang-orang sebelum ikut Tuhan Yesus atau setelah ikut pun kadang-kadang masih terikat. Dulu misalnya terikat oleh ya ilmu-ilmu roh-roh jahat. Sudah ikut Tuhan itu harus diputuskan. Kalau enggak dia enggak bisa dewasa rohani. Dulu mungkin terikat roh percabulan. Dulu terikat oleh rokok. Dulu terikat pokok semua hal yang tidak baik saudara. Setelah ikut Tuhan harus diputuskan. Ya, Tuhan berkata iman, firman, rohani itu seperti benih yang ditabur. Betul enggak saudara? Iman itu seperti benih ya, biji sawi. Lalu akan tumbuh. Tapi kalau tumbuh diikat, saudara. Kalau ada gambarnya enggak ya? Kemarin saya minta gambar tolong cari. Ini ada tumbuhan masih diikat, dia enggak bisa tumbuh lagi. Betul enggak? Kalau diikat enggak bisa, harus dipotong tali pengikatnya. Baru ini bisa tumbuh. Sama. Saudara dengar semuanya. Setiap jemaat, saudara. Kalau saudara tahu ada ikatan-ikatan yang tidak baik, ikatan dosa, tidak dipotong, saudara enggak pernah tumbuh rohani. Tetap kanak-kanak rohani. Tetap kanak-kanak rohani. Biar jadi pelayan Tuhan tetap
anak-anak rohani. Biar jadi pendoa, jadi asyar, jadi SGD, jadi pendeta pun tetap anak rohani. Kalau tidak dipotong ikatannya. Nah, di sana diputuskan. Terjadi pelepasan. Lalu merdeka. Tubuh rohani. Kedua adalah kesembuhan batin. Ini firman hari ini. Ada orang mengalami masalah berat sampai hatinya luka. Karena dia luka, akhirnya dia cari Tuhan. Tersungkur bagai Tuhan. Lalu terima Yesus, sudah diselamatkan. Tapi sebetulnya masih ada luka hati. Masih ada kepahitan. Itu kalau tidak disembuhkan. Lukanya tidak disembuhkan. Biar sampai jadi pelayan Tuhan tetap terus, saudara. Sakit hati itu akan nyakiti banyak orang. Terus seperti itu, sensitif terus. Biar jadi jemaat, biar jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta, terus tukang nyerang orang. Terus saudara, kepahitan, kritik itu akan terus. Dan hidupnya gak bisa bahagia. Di mana-mana, di rumah gak bisa terima. Ribut terus. Di gereja manapun jadi pelayan mana gak akan bisa bayar. Lah harus disembuhkan. Retreat encounter itu untuk menyembuhkan itu. Yang ketiga untuk apa? Dibaptis Roh Kudus. Sebab setelah ikut Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan hal yang sangat besar. Di luar kemampuan kita. Butuh Roh Allah tinggal dalam hati kita. Menolong kita. Sehingga kita bisa lakukan hal yang besar. Yang belum ikut saudara. Bahkan saudara ngomong sudah. Tapi kalau masih ada 3 itu. Saudara masih ada ikatan. Saudara perlu diputuskan. Lepaskan. Ada luka hati perlu disembuhkan. Belum penuh Roh Kudus. Saudara perlu penuh Roh Kudus. Ikuti. Saudara akan lihat kasih karunia. Tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, yang ketiga, ya serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berani serah total kepada Tuhan. Saya ulang ya, berani berserah total kepada Tuhan. Ini bukan berserah putus asa. Ya sudah mati ya sudah gitu, bukan gitu saudara. Aku serahkan dalam tangan Tuhan total karena aku percaya dalam Tuhan ada kuasa lebih besar dari masalahku. Aku serahkan dalam Tuhan total. Dalam Tuhan ada perlindungan, ada pertolongan, ada kasih karunia. Aku berani berserah total. Tidak takut, tidak gentar. Itu namanya berserah total. Penting saudara. Kalau kita sedang doa, kita enggak berani berserah total. Kadang-kadang Tuhan itu sulit. Ya, ada masalah Tuhan mau nolong, kita sulit. Ini cerita kesembuhan. Kalau datang kepada dokter, saudara berserah total dokter. Oh ini diginikan ya, obatnya ini ya. Jangan ribut terus. Loh kok itu kenapa dokter? Kok ada obatnya ini nih? Wah rewel gitu, sulit dokternya untuk nangani saudara. Betul gak saudara? Serah total lah sudah. Cari dokter yang saudara percaya dengan dokter lah saudara. Kalau dokter gak repot. Apalagi mau operasi. Dokter harus gini loh dokter. Wah sudah. Nanti kacau. Serah total. Supaya bisa nangani. Orang gak bisa renang jatuh di danau. Kalau orang mau nolong itu bahaya. Kalau tidak hati-hati, wah sudah. Namanya orang takut tenggelam itu. Ada orang dia akan pegang. Dua-dua akan tenggelam. Saudara. Biasanya dibiarkan lemes dulu atau dipukul tengkuknya. Sampai diam baru diangkat. Saudara. Berserah total. Banyak orang minta tolong tapi ribut terus. Gak berserah total. Gak bisa. Ya Tuhan. Ya hantu gitu saudara. Ya Tuhan, ya jimat gitu saudara. Ya Tuhan, ya uang gitu saudara. Gak bisa. Berani serah Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Burung di udara saya dipelihara kok. Bunga di bakung di ya jagai ditandani. Betul gak? Berserah. Saudara akan punya damai yang melampaui akal. Dia raja damai. Kalau saudara belajar berani serahkan total. Maka perlindungan Tuhan itu total. Jangan ribut terus. Saya pernah beri contoh saudara. Burung. Ya orang dilihat pertandingan burung. Wah bagus dibeli di rumah. Dikasih jeruji besi. Kurungannya dari jeruji besi ada atau saudara ya. Ya taruh di rumah saudara. Malam-malam kucing tetangga. Wah lewat dibuat dia ketakutan. Nabrak kanan, nabrak kiri, nabrak. Padahal kucingnya harusnya nggak tahu loh saudara. Kalau di atas ada gelembung biasa nggak ada. Gara-gara nabrak kucingnya malah tahu. Di atas ada burung saudara. Kucingnya mulai deket-deket. Makin deket, makin takut. Tabrak lagi bertembak saudara. Kucingnya naik di atas kursi. Wah lebih ketakutan.
ketakutan. Naik di atas meja, wah saudara, ribut terus saudara. Pagi-pagi pemiliknya buka pintu mau dicerdatin, loh dah mati. Kenapa mati? Kenapa Ciliongtin? Bukan mati diterkam kucing. Ya, jeruji besi itu lebih kuat dari mulutnya kucing. Lebih kuat dari cakarnya kucing. Kucing nekat pun giginya proto. Loh betul tak saudara, betul gak? Kucing itu gak bisa, tapi karena bingungi sendiri saudara. Mati karena nabrak sendiri. Banyak orang gitu. Mati itu karena ketakutan sendiri. Ribut ini, takut ini, malah sakit. Betul gak? Gak apa-apa malah sakit saudara. Ribut ini. Tidak ada masalah keluarga malah jadi ada masalah. Berserah total. Tinggal tenang di dalam Tuhan. Dekat pada Tuhan. Saudara menghadap Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Jadi jangan takut saudara. Dan membalut luka-luka mereka. Percayai, katakan Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Oh, setiap hati yang patah dan membalut dan menyembuhkannya. Saudara, ya, serahkan khawatirmu pada Tuhan, karena Tuhan akan memelihara kita. Amin. Belajar saudara. Tuhan ingin memberikan kita damai. Dia Raja damai. Tuhan, betul? Dia datang memberikan damai. Jadi enggak perlu ribut. Saya ingin cerita apa yang saya alami. Saya, saudara, dalam hidup saya, saudara sudah dengar ya banyak. Dulu saya itu orang yang rendah diri, saudara, minderan, saudara. Apalagi setelah rambut saya rontok, saudara. Saya itu sudah minderan. Dulu, saudara, saya sekolah ya, itu SD belum rontok, saudara. Disuruh nyanyi saja sudah amit-amit, jangan harap, saudara. Sampai waktu mau isi rapot, guru saya Pak Mardani, enggak tahu ada yang ngalami enggak dia di Purban dia. Wah marah, suruh nyanyi, setiap murid semua suruh nyanyi. Giliran saya tetap enggak mau. Sudah boleh, nyanyi apa pilih sendiri boleh. Saya bilang enggak bisa. Ya sudah, Indonesia Raya enggak bisa saudara. Pokok saya bukan enggak bisa, malu saudara. Lalu guru saya ngomong, sudah nyanyi unyil kalau enggak bisa. Ya tetap enggak bisa saudara. Sampai terpaksa saya dikeluarkan, enggak boleh ikut pelajaran. Sana malu, ketemu orang itu sembunyi di rumah. Ada tamu sembunyi. Lah waktu Ramadan lebih lagi. Lah setelah saya terima Yesus, jangan dipikir hilang saudara. Sama, minder, takut itu tetap ada. Lah sulit sekali. Apalagi waktu Tuhan mau pakai untuk jadi ketua komsel. Ya waktu jadi pendeta itu pergumulan. Tapi akhirnya saya belajar sudah serat total. Waktu saya ditunjuk dari komsel saya takut serat total. Akhirnya saya bisa ditolong oleh Tuhan membangun kelompok saya. Waktu jadi kembali saudara, saya berkali-kali juga saya mau gantikan 3 pendeta yang lain. Sekitar 3 kali saya nyoba ganti, gak bisa, goncang terus. Tuhan berkata, orang yang tidak aku pilih untuk membelakan keluarga Allah gak akan bisa. Engkau aku pilih, kalau engkau mau aku beri kekuatan. Saudara, akhirnya saya berani berserah, percaya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang tolong, karena Tuhan yang panggil. Terus itu dilatih Tuhan dari kecil makin besar. Pertama ketemu orang, terus makin besar lagi. Khotbah dulu, gak mungkin saya berani khotbah gini saudara. Ketemu orang saja gini ya saudara. Kalau tidak ada orangnya sembunyi kok saudara. Ya sampai jadi pendeta sama. Sampai beli gedung Biskup Setar. Itu dilatih. Begitu ada rema, saya belajar berani berserah. Ini Bu Guntur juga saksi hidup. Juga sama dengan Bu Febo. Sebelum saya jadi pendeta, waktu komsel dia sudah ikut komsel kita saudara. Terus sampai sekarang saksi hidup itu saudara. Dan ya beri tepuk tangan meriah. Waktu saya berani berserah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu pasti tolong. Nyatanya akhirnya gedung Biskup bisa dibeli. Betul enggak saudara? Lalu bangun ini juga sama saudara. Bangun ini saudara, kita hanya punya 4M. Akhirnya habisnya dulu 70M, 80M. Nah, mudah apa enggak saudara? Ya, saudara,
Wah, waktu sedang mikir, wah, gedung biskop jadi gedung gereja semua, puji Tuhan. Oh, pertama di Indonesia, gedung biskop jadi gedung gereja. Lalu sekarang mau bangun ini jemaat, haleluya, puji Tuhan. Mau bangun gedung yang besar, itu waktu gedung terbesar mungkin di Jawa Tengah atau di Indonesia. Waktu pertama kita bangun, wah luar biasa sekali, saudara. Semua puji saudara, tapi saudara nggak gampang jadi saya. Kenapa? Ayo, kalau saudara punya 4M mau bangun 70M berani enggak? Ayo, berani enggak? Berani enggak? Berani enggak? Berani enggak sih Diongdin? Loh, saya harus tanda tangan loh saudara. Kalau cepat, haleluya. Mau bangun gedung besar, saya Loh, kalau nggak ada uangnya gimana? Kontraknya macet gimana? Siapa yang tanggung jawab? Nggak mudah saudara. Jemaat nggak tahu, tapi itu perlu pergumulan, perlu keberanian, perlu iman, saudara. Ya, akhirnya ya sudah. Dan nyatanya Tuhan juga tolong selesai. Betul, saudara. Ya, malah nggak tertekan. Dan sungguh-sungguh Tuhan bisa berkarya. Sekarang sama, tiba-tiba saudara bulan Juni, wah Tuhan sudah sediakan 20 hektar. Kita mau bangun sesuatu, saudara. Pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Pusat kegerakan Roh Kudus. Coba jangan dengar. Wah, luar biasa. Pusat kegerakan Roh Kudus. Semua, wah luar biasa. Saudara beda dengan saya. Betul. Kalau ini melangkah itu saya itu harus berani tanggung jawab loh saudara. Ini sesuatu yang di luar kemampuan kita manusia. Betul nggak saudara? Nggak mudah, ngomong saja nggak mudah loh saudara. Ayo ngomong besok cuma lo katanya mau bangun. Gitu kan gitu tuh saudara. Ngomong saja nggak mudah, apalagi kalau sudah kontrak lebih lagi. Betul? Betul? Tapi karena saya dilatih dari bawah, dari kecil. Dari kecil, lebih lagi. Ya sudah. Saya sudah berkata saudara, kali ini saya nggak merasa ketakutan. Saya nggak merasa tertekan, saudara. Sudah, pokok Tuhan yang nyuruh saya jalan aja titik. Sudah, itu aja. Tuhan yang perintah, taat saja kita jalan. Saya selalu berkata sejak awal, saya umumkan betul gak? Jalan saja. Dan waktu saya berani melangkah, berserah total. Tapi dengar ya saudara, jangan ngawur ya. Harus disuruh Tuhan. Harus punya rema. Jangan ambisi pribadi, tidak bisa. Jangan ngawur ya. Jangan ikut-ikut mau baca kalau saudara nggak dapat terima. Kalau dapat terima ikuti pasti. Dan kan saudara lihat sejarah gereja kita. Saya belum pernah mau bergerak kalau belum dapat perintah Tuhan. Belum dapat rema. Saudara semua tahu sejak awal sampai sekarang. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, tiba-tiba itu berani. Saya terima rema, saya otomatis terima iman yang luar biasa dari Tuhan. Saya berani saudara. Sini juga sama. Waktu saya umumkan, ya saya serah total, saya malah terharu terus tiap hari. Lihat janji Tuhan digenapi, karya Tuhan itu luar biasa. Janji iman jalan terus, makin banyak ya orang digerakkan oleh Tuhan melalui janji iman. Saya malah kagum, anak-anak juga sampai anak-anak pun janji iman. Kita janji iman, semua janji iman, saudara. Ya. Cucu saya itu sampai saudara dengar, saya juga heran sendiri, saudara. Bisa membuat cookies, saudara. Lalu dia juga bisa membuat media sendiri, sekarang dipublikasi laku, saudara. Semua hasil jualannya dimasuk ke amplop. Ya minggu yang lalu kasihkan saya, opa, ini untuk pembangunan pusat yang kegerakan Roh Kudus ya itu. Cookies itu yang buat cucu, saudara. Nah, saudara, saya kagum, saudara. Ya. Tapi di situ saya dapat pelajaran loh, luar biasa. Berani berserah, melangkah Tuhan luar biasa. Lalu saya tanya mamanya, kok bener toh, Livi itu ya bisa buat cookies dijual laku ini persembahan. Anak saya ngomong, betul. Jadi itu bukan untungnya berapa, bukan masalah untung, bukan perpuluhan. Itu semua jualannya dimasuk untuk dikasihkan, dipersembahkan gitu. Lalu saya tanya, loh, lah kalau semua terus belinya bahan gimana? Anak saya ngomong, gampang. Livi itu anaknya dia. Tinggal ngomong, ma, tepung entek.
Sudah mamanya beli sendiri, saudara. Coklatnya habis, beli sendiri, saudara. Otomatis dijoki terus. Kenapa? Mamanya lihat ini anaknya sedang melakukan satu yang baik. Betul enggak? Maka disupport. Supaya terus melakukan yang baik. Waktu saya dengar, tiba-tiba saya dibukakan. Itulah hati Bapak. Waktu kita mau melakukan sesuatu yang baik, saudara, enggak usah apa-apa lah. Karena Bapak suka kita melakukan yang baik, pasti dijoki. Pasti dijoki. Pasti dijoki. Pasti dijoki. Bahkan kemarin Sabtu saya ketemu anak saya. Ya baru pergi ngapain? Ini belikan lagi tepung dan semua. Papa saksikan sekarang yang pesan lebih banyak gitu. Loh betul saudara. Saya itu kagum terus. Ya saya sudah tidak dong terbeban untuk panti asuhan. Ya untuk pejaman kawin di Kana. Untuk pondok Daud, ruang pondok Daud. Kelas-kelas. 1 minggu ini saya terkagum-kagum. Saya selalu gitu. Hanya menyaksikan kebaikan Tuhan. Minggu yang lalu. Sekitar 10:30 setelah kebaktian kedua. Ada suami istri. Ya cari saya telepon mau ketemu. Ya sudah saya temu sebentar. Lalu dia cerita. Dia cerita sedang makan keluarga. Tuhan bicara dengan istrinya. Kamu harus biayai ruang Pentakosta. Tempat pencurahan Roh Kudus. Itu justru pusatnya. Apalagi ini pusat kegerakan Roh Kudus. Kamu harus biaya itu. Tapi istrinya itu diam. Belum berani ngomong dengan suaminya. Pas makan keluarga. Tiba-tiba sedang bicarakan tentang pusat pembangunan ini. Lalu dia cerita. Kok Tuhan nyuruh ya. Biaya itu ya. Suaminya kaget. Tuhan juga nyuruh aku. Sama. Mereka itu nangis. Kok bisa sama? Langsung nyari saya. Langsung ke gereja saudara. Pak. Ini jangan dikasihkan orang ya. Ini kasihkan kita ya. Yang biayai loh. Loh biayai saja malah rebutan saudara. Ini saya ya. Jangan dikasih orang lain ya Pak ya. Tuhan sudah bicara pada kita. Kita ambil alih biaya untuk bangun itu. Betul itu. Itu minggu kemarin. Lalu gak lama. Hari Rebu mungkin kalau gak salah. Orang Jakarta telepon tentang kelas 1. Mau biayai 1 kelas. Dia karena dia juga dosen, rektor. Saudara, dia berkecimpungnya di sekolah. Dia terbeban untuk sekolah. Saudara. Ya, dia berkata, aku sudah rundingan dengan istriku. Sudah sepakat kita biayai 1 kelas. Saudara, yang saya heran itu semua sepakat dalam keluarga dengan suami istri. Saudara. Ya, terus berlanjut saudara. Belum lama ada umurnya 80 tahun lebih suami istri datang. Saudara, dia berkata, Pak, aku sudah rundingan dengan anak-anakku. Dia 80 tahun karena anaknya sudah mentah semua. Betul enggak? Aku punya tabungan 50 juta. Pak, ini tolong ya. Nanti ada bangunan apa yang dipakai untuk biaya ini. Kalau kurang kan enggak sekarang toh Pak, ini kan masih jalan. Ya, 1 tahun saya bisa dapatkan, saya akan kumpulkan. Saya waktu dengar kemarin, ini jadi warisan. Ya, untuk anak cucu. Ini menjadi ya memorial yang terus saya rindu ada seperti itu. Ya, lalu ya saya berkata, oke, nanti kita akan lakukan. Saya tuh heran, saudara. Semua. Saudara. Dan setelah itu ya ada lagi belum lama saudara. 1 keluarga suami istri datang cari bawa semua perhiasan waktu menikah, waktu lamar semua dibawa. Suami istri dan anaknya dibawa saudara. Mereka juga sama. Pak, kita itu disuruh Tuhan sungguh-sungguh mempersembahkan ini perhiasan. Anak-anakku saya ajak. Supaya anak-anakku lihat jadi saksi. Orang tuanya cinta Tuhan. Beri contoh untuk anaknya. Teladan. Kelak lakukan hidup yang cinta akan Tuhan. Saya itu malah terkagum-kagum lihat kebaikan Tuhan. Tuhan sedang berkarya. Kemarin hari Jumat ketemu lagi orang. Saya itu dapat terima Tuhan. Sekarang tinggal harus konfirmasi bersama. Saudara, saya tahu ini mempersiapkan kegerakan akhir zaman.
kegerakan Roh Kudus. Saya gak boleh sampai ketinggalan. Saya gak mau lama-lama supaya tidak ketinggalan. Jadi saya tadi berani taat, lakukan, serahkan total. Lihat kebaikan Tuhan, enggak tertekan. Saya ajak saudara belajar. Ya, hari ini Tuhan ingin selesaikan semua yang ada dalam hati. Sehingga saudara lihat kebaikan Tuhan. Semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk setiap saudara, supaya saudara bisa dapatkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah luar biasa. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang menjadikan ini pewahyuan, pembukaan. Tuhan, Kau sendiri yang jadikan ini rema. Tuhan, hamba-Mu doakan setiap jemaat mengalami pelepasan, mengalami kesembuhan batin, mengalami kelegaan daripada Tuhan, mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, mengalami sukacita ilahi luar biasa. Damai sejahtera-Mu ada, kebahagiaan ada Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, ajak setiap kami Tuhan menyadari kalau ada masalah di dalam jiwa kami, dengan rendah hati mau mengakui pada Tuhan, masuk ruang kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, beri kami keberanian berjuang mendapatkan pertolongan, berjuang dapat kesembuhan, berjuang dapat kebahagiaan. Oh, dalam keluarga, berjuang dalam hidupnya, dan berani berserah total. Berserah total. Hari ini Tuhan, yang luka hati Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan luka hatinya Tuhan. Yang pahit hati Kau cabut akar kepahitannya Tuhan. Beri manis Tuhan. Oh, yang daripada Tuhan, yang terus Tuhan ada kecewa, cabut akar kecewa, tuntaskan Tuhan. Sehingga mengalami pemulihan, mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, 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 dipulihkan. Terima kelegaan dari Tuhan, terima kelegaan dari Tuhan, terima damai sejahtera, terima damai sejahtera, terima sukacita, terima kebahagiaan ilahi, kebahagiaan daripada Tuhan. Bersorak-sorai, bersukacita. Tuhan, kami bangga Engkau Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Kami terima kesembuhan ilahi, kami terima damai sejahtera, kelegaan, kebahagiaan daripada Tuhan, dan sukacita ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara dengar dulu satu dulu. Saya kok tergerak, ada satu kesaksian luar biasa secara pendek dari ibu ya, Naomi Irma. Mungkin ini ada di sini juga. Dia berkata baru saja belum lama kaget, anaknya kok rambutnya disemir gitu. Iya saudara, karena dia sudah di Roma itu enggak boleh rambut disemir gitu. Kaget kok disemir saudara. Lalu ditanya, gimana kamu kok rambutnya disemir? Anak itu cerita yang sama orang tuanya. Ini berapa minggu kan diumumkan Tuhan sedang gerakan pembangunan untuk kegerakan Roh Kudus. Ada janji iman. Kita keluarga kan sepakat mau ikut janji iman. Lah aku nggak mau menyulitkan bapak ibu. Aku mau ingin punya dana sendiri untuk itu. Lah aku diminta jadi endorse oleh satu perusahaan. Jadi terus dibayar gitu loh ya untuk endorse. Sehingga ya mau tidak mau rambutnya harus dicat. Tapi aku bisa dapat dana untuk janji iman. Saya itu terharu saudara. Semua Tuhan berkarya, dan itu anugerah besar. Kita pujikan dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu.
Haleluya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kelegaan ilahi. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak Yesus, dan Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.